Assalamualaikum semuanya, bagaimana nih kabarnya? Apakah baik-baik aja dan semangat untuk mendengarkan materi hari ini? Sebelumnya perkenalkan dulu, kakak adalah Kak Favian. Di sini kakak akan menyampaikan materi kimia kelas 12 tentang korosi dan faktor penyebabnya. Sebelum kita mempelajari tentang korosi, kita mereview dulu tentang materi redox dan sel volta. Redox adalah istilah menjelaskan perubahan Bilog dalam atom-atom dalam sebuah reaksi ditandai dengan reduksi dan oksidasi. Oksidasi yaitu kenaikan Bilox, sedangkan reduksi yaitu penurunan Bilox. Lanjut untuk sel volta. Sel volta ialah deret suatu yang memetakan unsur dalam berdasarkan potensial elektrodanya. Makin ke kiri suatu logam, maka logam tersebut makin reaktif atau makin mudah melepas elektron. Jadi, logam paling kiri yaitu logam yang memiliki sifat reduktor paling kuat dan mudah mengalami oksidasi. Sedangkan kedudukan logam yang paling kanan atau makin ke kanan, maka logam tersebut makin kurang reaktif atau sulit untuk melepas elektron. Sehingga logam paling kanan disebut sebagai oksidator paling kuat atau yang mengalami reduksi. Untuk membuat kalian lebih tertarik dengan materi korosi, kakak akan memaparkan sebuah fenomena berkaitan korosi. Pernahkah kalian pergi ke bengkel atau melewati bengkel? Jika iya, kalian akan melihat tumpukan besi yang tidak terpakai dan biasanya berwarna kecoklatan. Saat kalian pegang, bagian besi yang berwarna kecoklatan itu akan menempel di tangan kalian. Kita ketahui juga warna dasar besi itu adalah abu-abu mengkilap atau silver. Lalu mengapa sih Kak warna besi bisa berubah menjadi kecoklatan? Jawabannya apa ya? Ada yang bisa jawab? Betul sekali, karena besi mengalami proses yang dinamakan korosi atau perkaratan. Apa itu perkaratan dan bagaimana prosesnya, Kak? Untuk selanjutnya, kalian bisa simak penjelasan kakak. Jangan sampai tidak disimak ya. Dari fenomena yang sudah kakak paparkan tadi, untuk lebih lanjutnya kita akan pelajari tentang korosi atau kenapa besi bisa berubah warna tadi. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi oksidasi dan reduksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan sekitar yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dihendaki. Proses korosi merupakan proses secara elektrokimia. Misal, pada proses perkaratan besi yang membentuk oksida besi, yaitu dengan rumus Fe2O3NH2O. Korosi pada logam terjadi akibat interaksi logam dengan lingkungan yang korosif. Contohnya, tadi besi terkena cairannya asam atau besi terkena kelembaban udara yang tinggi, itu juga bisa menjadi faktor korosi. Berikut adalah faktor-faktor penyebab terjadinya korosi. Yang pertama adalah air dan kelembaban udara. Air dan kelembaban udara memegang peranan penting dalam proses terjadinya korosi. Semakin tinggi kadar uap air di sekitar logam, maka logam akan mengalami korosi yang sangat cepat. Sebaliknya, jika logam berada di daerah yang memiliki kadar air yang rendah, maka logam tersebut akan berjalan lambat proses korosinya seperti di gurun. Faktor kedua yaitu elektrolit. Elektrolit merupakan tempat atau media berlangsungnya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan oksigen di udara lebih mudah mengikat elektron. Contohnya air hujan yang bersifat asam dan air laut yang bersifat asin mampu mempercepat korosi. Faktor yang ketiga yaitu permukaan logam yang tidak rata. Hal ini diakibatkan oleh terbentuknya kutub-kutub muatan di permukaan logam. Caranya karena kita jarang membersihkan logam dan kita tidak memperhatikan kelicinan dari logam. Faktor terakhir adalah terbentuknya sel elektrokimia. Terbentuknya karena dua logam saling bersinggungan. Jika permukaan logam tersinggung memiliki perbedaan potensial elektrodanya, maka terbentuk sel elektrokimia. Saat terbentuk sel elektrokimia, logam dengan potensial elektron lebih rendah akan melepas elektron, sehingga terjadi oksidasi dan sebaliknya. Dari penjelasan yang sudah kakak paparkan tadi, kita bisa menarik kesimpulan apa itu korosi. Korosi adalah peristiwa perusakan logam karena terjadinya reaksi kimia antara logam dengan zat-zat di lingkungan sekitar yang membentuk senyawa yang tidak dihendaki. Faktor-faktornya yaitu air, kelembapan udara, elektrolit, permukaan logam tidak rata, dan terbentuknya sel elektrolit. Sekian materi tentang korosi yang bisa kakak sampaikan. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya. See you!